Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel aku. Oke, di video kali ini aku bawain cerita lokal yang berasal dari Makassar nih lur, yaitu hantu urban legend Sumiati yang sering balas dendam. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita lanjut. Dan sebelum lanjut, aku ingetin buat like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Lur, pernah gak kalian mendengar hantu tentang Sumiati? Cerita legend ini berkembang di Makassar sejak tahun 1980-an dan tidak hanya menarik perhatian para warga lokal, tetapi juga melainkan menarik perhatian para pemburu mistis Indonesia. Hantu Sumiati pula sering muncul dengan menggunakan baju serba putih. Seringkali dia menggunakan baju merah ketika ia akan mengincar para korban. Umumnya, hantu Sumiati ini sering meneror laki-laki pada malam hari dan tepatnya yang sedang apes serta berprofesi sebagai supir angkot ataupun pengendara malam. Dan hantu Sumiati ini kerap muncul dengan berlumuran darah serta badan anggota tubuh yang tidak lengkap. Nah, dari mana sih mitos hantu Sumiati ini? Salah satu kisah menyebutkan bahwa hantu Sumiati berasal dari korban pelecehan seksual. Namun ternyata ada beberapa versi asal-muasal dari hantu Sumiati ini nih. Menurut buku hantu dari Suster Ngesot dan Sundar Bolong yang diterbitkan oleh media kita tahun 2013 yang disusun pengguna Twitter Urban Legend, dan disebut bahwa Sumiati ini merupakan gadis desa yang mengadu nasib ke kota Makassar guna untuk memperbaiki kehidupannya. Namun nasib naas menimpa Sumiati yang saat itu tidak mempunyai kerabat satupun di kota Makassar. Sumiati yang saat itu berjalan sendiri pada malam hari, lantas ia disekap oleh kawanan pemuda yang saat itu berpapasan dengannya di jalan. Lantaran malam yang sudah sepi, usaha Sumiati untuk meminta pertolongan pun gagal. Dan saat itulah kehormatan Sumiati direnggut oleh para kawanan pemuda itu. Balas dendam dipercaya membuatnya sering bergentayangan. Ingin menyembunyikan kejahatannya, salah satu pelaku dari pelecehan seksual tersebut yang berprofesi sebagai supir angkot membawa Sumiati ke suatu tempat untuk membuang Sumiati dan menghilangkan jejak. Di perjalanan tersebut Sumiati sudah kelelahan dan tidak berdaya. Namun ia pun mengetahui bahwa pemuda-pemuda tersebut berprofesi sebagai supir angkot dan penggayuh becak. Tak tinggal diam, Sumiati mencoba memberontak dan salah satu dari pelaku tersebut tidak sengaja membunuh Sumiati. Tujuan mereka pun berubah menjadi mengubur mayat Sumiati. Setelah para kawanan pemuda ini sampai di suatu tempat terpencil, mereka pun segera memakamkan Sumiati di tempat tersebut. Namun di versi lain, hantu Sumiati ini merupakan korban dari pemerkosaan yang tidak sanggup menanggung rasa malu. Namun masih ada versi lain yang mengatakan bahwa Sumiati adalah salah satu penduduk dari kawasan Sinisara, tepatnya di Kecamatan Talo. Perempuan tersebut menjadi korban perkosaan namun tidak sampai dibunuh nih lur. Nah, sebab itulah ia harus menanggung rasa malu serta seringkali dicibir oleh tetangga dan keluarga terdekatnya. Namun tak cuma Makassar, cerita hantu Sumiati ini datang dari pada tahun 1984. Katanya sering disebutkan bahwa hantu Sumiati ini merupakan sosok wanita yang berhidung panjang, berambut panjang, serta berpakaian anggun. Dan sontak warga sekitar pun tidak berani keluar rumah karena takut dengan hantu Sumiati. Legenda Arjun tersebut menjadi tema besar film berjudul Sumiati yang dirilis pada tahun 2015 silam. Nah, bagaimana pendapat para dulur-dulur sekalian?
Apakah cerita ini hanyalah mitos atau fakta yang memang benar-benar terjadi? Mungkin hanya sekian cerita urban legend hantu Sumiati yang berasal dari Makassar, dan kalian juga bisa komen di bawah ini mengenai pendapat hantu tersebut ataupun mengkritik dan memberi saran supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, dadah, assalamualaikum.